ambangnya ini loh, panasnya ini yang anak ternyata tidak mampu. Kemarin ada ya selebriti kita yang meminumkan kopi gitu, katanya untuk menghindarkan kejang pada anaknya. Moms, di hari ini kita mau bahas mengenai penanganan pertama kejang demam pada bayi. Aduh dokter ya, punya baby tuh dulu waktu anakku demam tuh rasanya tuh deg-degan terus. Takutnya kejang dokter, karena banyak sekali ketika demam tuh terus kejang gitu. Nah sebenarnya resiko dari kejang demam itu sendiri tuh apa sih dokter? Oke, ya jadi memang setiap bayi dan anak yang demam itu memang bisa berpotensi menjadi kejang pada suhu tertentu ya. Kalau memang kita bahas kejang demam, maka kejang yang disebabkan oleh demam. Nah, demamnya karena apa? Nah, itu kadang-kadang memang kalau kejang demam itu bukan berarti kelainan di dalam otak. Ya, namanya kejang demam berarti kelainannya itu harus ekstrakranial atau bahasa kedokterannya ekstrakranial di luar dari otak. Nah, kejang disebabkan oleh demam. Nah, sekarang demam suhu berapa? Biasanya demam yang pada suhu tertentu. Nah, ini karena ambang batas suhu anak tuh beda-beda. Ada yang suhunya 39 tetapi dia kuat-kuat aja. Kuat-kuat aja. Ada yang 38,2 gitu aja sudah kejang. Nah, itu yang memang variasi suhu ambang batas anak beda-beda. Nah, itu yang memang harus kita waspadai. Nah, biasanya faktor risikonya adalah adanya riwayat kejang demam dari salah satu atau kedua orang tuanya. Gitu. Jadi untuk kejang demam sendiri ini masing-masing anak beda-beda ambang batasnya. Betul. Ketahanannya, kekuatan tubuhnya itu beda-beda. Ada yang kuat di 40 bisa masih aja fun-fun aja. Iya. Dan saya juga biasanya selalu nangin ya ke pasien. Kok bisa ya dok anak saya kejang demam. Nah sakit apa ini kejang demam? Sebenarnya kalau boleh dibilang kejang demam tidak melulu penyakit. Contoh tumbuh gigi. Ya tumbuh gigi dokter. Kan panas nih sampai 39-40 ya udah worry ini panasnya karena apa, ternyata karena tumbuh gigi dicek lab macam-macam gak apa-apa. Nah panasnya seperti itu menyentuh batas ambang kejangnya dia, ambang suhunya dia kejang. Nah itu, tapi dia gak sakit apa-apa, hanya tumbuh gigi panas tingginya. Nah demamnya ini loh yang membuat dia kejang. Habis imunisasi misalkan, wah panasnya kok tinggi banget, yang disalahin imunisasinya. Imunisasi X bikin kejang, ya nggak? Padahal imunisasi itu habis imunisasi kejang sebenarnya demam adalah sesuatu yang respon imun kan. Nah ambangnya ini loh, panasnya ini yang anak ternyata tidak mampu untuk mengatasi ambang tersebut sehingga kejang. Apalagi diperkuat dengan tadi adanya genetik. Gitu. Nah untuk gejalanya sendiri dokter, seperti apa sih sebenarnya kejang demam itu gejalanya? Kalau misalkan dia demam, kemudian kejang. Nah definisi kejang ini yang memang kita harus tahu ya para mama sekalian. Jadi ada kejang itu nggak mesti yang harus seluruh tubuh. Kejang itu bisa misalkan cuman sebagian tangannya tok, terus kemudian dua mata, atau mungkin cuman goyang-goyang kepalanya doang, kemudian tangan dan kaki kiri gitu, menghentak-hentak gitu. Menghentak-hentak. Ada yang sering tidak disadari adalah kejang yang absans atau bengong. Oh, kok diem aja? Kayak gitu ada dokter? Bengong gitu? Iya. Atau yang gitu ngaget gitu? Ya ngagetan seperti itu ya beberapa kali. Nah jadi tipe kejang itu macam-macam. Nah itu yang harus kita observasi. Dan kalau memang seluruh tubuh itu artinya general ya, itu prognosisnya biasanya loh ya, biasanya itu lebih baik daripada yang kejang vokal atau sebagian. Seperti itu. Untuk rentang usianya sendiri dokter, faktor resikonya pada usia berapa? Kalau kita bicara kejang demam adalah usia 6 bulan plus minus 5-6 tahun. Ya. Nah, bukan berarti memang secara harfiah diartikan kalau di luar usia itu kejang terus gimana dok? Bisa jadi memang walaupun presentasinya sedikit kejang demam di usia misalkan 4 bulan, 5 bulan misalkan. Bayi baru lahir bisa
kejang? Bisa, hanya kita Oke. tidak berpikir hanya sesederhana kejang demam doang. Oke. Ya, tetapi kita harus mencari apa sih akar masalah yang menyebabkan si anak di bawah 6 bulan ini kejang. Bisa jadi ada penyebab sesuatu yang Iya. lain gitu dokter ya. Ya, demikian juga di atas 5 atau 6 tahun harusnya kejang demam nih berhenti dong. Ya, kata buku begitu gitu. Kita googling begitu nih, cari referensi, tapi ternyata kok masih kejang. Nah, itu berpotensi mungkin ada sebab lain yang harus kita investigasi lebih lanjut gitu. Oke. Ya. Nah, kalau tadi dokter berulang gitu. Apakah kejang demam ini tuh memang bisa berulang di kemudian hari atau bisa kita cegah? Ya, sebenarnya kalau kita pertama kali mendapatkan anak kita itu kejang, itu kita harus memperhatikan usianya berapa ya, karena onset pertama anak kejang itu menentukan prognosis ya. Misalkan kejang pertama kok usia 7 bulan dibanding dengan kejang pertama yang usia 3 tahun, otomatis kan beda ya. Karena apa? Karena kan pertumbuhan di 1000 hari pertama kehidupan kan akan berbeda ya. Itu. Kemudian yang kedua, suhu di mana anak itu kejang, semakin rendah suhu. Terus misalkan suhu di 379 aja udah kejang gitu anaknya udah kejang, itu biasanya prognosisnya akan lebih buruk daripada suhunya dia tinggi banget baru kejang. Ya, itu rata ya. Walaupun itu harus kita investigasi lebih lanjut, periksa mungkin rekam otak atau elektroensefalografi dan cek faktor-faktor yang lain seperti itu ya. Berarti kalau misalkan 37 udah langsung kejang, berarti untuk yang selanjutnya itu kita jangan sampai di batas itu, kita harus segera berikan apa gitu. Kalau misalkan pertama kali kita seperti itu, setelah memperhatikan itu, kita harus otomatis pertama pasti belum masih bingung belum ada apa-apa. Nah, penanganannya adalah bebaskan jalan nafasnya dia, jangan sampai dia tersedak ya, posisi miring, longgarkan baju ya, dan memang kita nggak boleh menampar-nampar atau mengguncang-guncang gitu ya, dokter. Dan juga menghentikan kejang secara paksa ya. Kalau misalkan panik, kalau misalkan suhu tubuhnya saat itu tinggi, kompres hangat sambil bebaskan jalan nafas, tunggu kejang selesai sambil on the way harus dibawa ke klinik terdekat ya. Takutnya kejangnya jadi nggak berhenti karena setiap kali kejang itu adalah pasokan oksigen ke otak kan berkurang. Gitu, ya. Berarti untuk kejang sendiri apakah meningkatkan mortalitas, dokter? Nah, tergantung ya. Kalau memang kejang demam sederhana itu dibagi dua. Ada kejang demam dibagi dua ya. Ada kejang demam sederhana atau simplex dan kejang demam yang kompleks. Kalau simplex itu misalkan dia seluruh tubuh, kemudian sebentar kurang dari 5 menit ya, kemudian saat suhu tinggi sekali dan sehari sekali, tidak berulang. Itu ya udah aman ya. Tetapi kalau misalkan kejang demam kompleks sehari tadi kejangnya 4 kali, Dok. Kok seperti ini? Ya udah bawa kayak gini dan kita harus segera lakukan misalkan diinvestigasi ini sebabnya apa. Apakah harus segera rekam otak, kemudian mungkin nanti dokter akan menentukan perlu CT scan atau enggak dan sebagainya ya. Nah, kalau semakin berulangnya kejang itu otomatis prognosisnya ya nggak bagus ya. Kalau kita sudah mengalami anak kita kejang, berarti pengalaman selanjutnya itu jangan sampai anak kejang lagi gitu kan. Nah, ini detail biasanya dokter akan menyampaikan 1, harus cek suhu. 2, harus sedia obat panas di rumah. Apapun itu ya. Paracetamol, kemudian mungkin kalau paracetamol nggak manjur gimana, Dok? Mungkin ada ibuprofen dan sebagainya ya kalau misalkan dia tidak alergi ya. Terus harus ada obat anti kejang. Anti kejang yang diminum ya. Itu harus punya itu. Biasanya pasien selalu tak gitu. 1, termometer untuk cek suhu, paracetamol, kemudian anti kejang yang diminum, serta juga harus punya sedia obat yang masuk lewat dubur. Ada 2. Obat dubur yang untuk demam, ketika aduh dok dikasih obat minum paracetamol dia muntah, aduh gimana ya, galau, akhirnya ya sudah ada alternatif paracetamol yang bisa dimasukkan via dubur supaya bisa lebih cepat dan tidak mengganggu pencernaan anak juga. Nah tapi namanya kejang ya unpredictable.
wah kita sudah lagi usaha menurunkan si demamnya supaya tidak kejang, kok ya Tetap kejang. kejang. Nah harus sedia juga obat dubur yang untuk dimasukkan, Oke. obat Obat pengatasi kejang. kejang yang dimasukkan via dubur. Oke. Berarti itu ini ya sebagai starter Ya, pack-nya orang kalau tua. seandainya orang tua paling tidak juga ya orang tua harus bisa mengatasi ya pertolongan pertamanya itu Yes. sebelum dibawa ke IGD kan. Nah supaya tidak berulang lagi, dok perasaan aku sudah gini suhunya perasaan semelenget aja, cuman sumer, tetapi kok seperti ini. Nah itu yang kadang menggalaukan. Nah galau lagi gini, dulu dok anak saya ini demam itu 39 dia nggak apa-apa, anak ini, anak saya. 40 oke waktu tumbuh gigi dok, tetapi sekarang 37? ya ampun, Sudah. 37,9, 38,2 lah kok kejang. Itu tadi ambang. Loh, tapi kan dulu anak saya nggak apa-apa, dulu mungkin fit. Sekarang ya pas kebetulan dia suhunya cuma segitu 37,9 tetapi imunitasnya mungkin pas turun akan bisa memicu melewati ambang batas kejang, jadi kejang dia. Ambang batas suhu. Oke. Berarti pastinya kita sebagai orang tua mencegahnya adalah menyediakan obat-obatan penurun panas. Ya, itu tadi harus. Itu tadi. Ya, jadi jangan sampai berkelanjutan pada kejang berikutnya. Karena ada nggak sih dokter efek jangka panjang dari kejang yang terus-menerus berulang gitu? Oke, gini, tadi kita bahas kan kejang demam. Ada satu lagi sebenarnya kejang tanpa demam. Jadi kalau kita bicara satu kata kejang, kita harus split jadi dua ya. Ada kejang disertai demam dan kejang tanpa demam. Nah, sebenarnya kalau kejang tanpa demam arahnya biasanya mungkin moms pernah mendengar epilepsi ya. Nah, kalau kejang demam ini biasanya nanti 5 tahun tadi sesuai definisi 5-6 tahun dia hilang dan tidak mempengaruhi intelektual. Ya. Tetapi kalau si kejang demam ini berulang-berulang atau dia kejang demam kompleks atau kok sering sekali perasaan aku sudah melakukan segala antisipasi dan di luar range umurnya kok dia kejang lagi 8 tahun misalkan, wah ini ada sesuatu yang harus kita investigasi lebih lanjut, kemungkinan ini adalah general epilepsi yang kejang demam ya. Jadi misalkan kejang demam yang berulang atau mungkin terulang kembali padahal harusnya sudah nggak menderita kejang lagi tetapi kok dia masih serangan ya, perasaan orang tua udah ayem banget nih ya, udah lulus balita nih tapi kok seperti itu, mungkin epilepsi. Nah epilepsi ini sendiri pun juga macam-macam ya. Ada yang disertai biasanya kalau epilepsi itu disertai pencetus sebelumnya, entah itu emosional, misalkan euforia banget atau sedih sekali gitu, kemudian kepanasan gitu cahaya, cuaca bisa menyebabkan sebagai pencetus terjadinya epilepsi ya. Tetapi epilepsi pun tidak berefek ke intelektual ya semuanya. Ada banyak epilepsi yang memang dia bintang kelas gitu, bagus. Tapi juga epilepsi yang jenis yang lain dia ada delay development-nya gitu. Jadi kalau untuk pengaruh terhadap kecerdasan kognitif belum secara pasti gitu ya dokter ya. Kecuali kalau misal, makanya itulah kenapa lepas dari pembahasan kejang demam kita kan harus selalu dong memantau tumbuh kembang anak kan, kira-kira perkembangan anakku nih sesuai usia apa enggak gitu ya. Kalau untuk ini dokter pengaruh terhadap psikologi, terus pengaruh terhadap kepribadian, perilaku gitu akan ngefek nggak sih kejang berulang itu? Kejang berulang. Kalau misalkan kejang berulang, misalkan gini, kalau setahun kejang demam kok sampai 4-5 kali terus menerus seperti itu, dokter biasanya akan memberikan namanya obat maintenance untuk mencegah kejang. Ya selama 1 tahun ya, sambil dievaluasi ya. Kan ada kriteria, oh kamu kejang demam sederhana berarti gak usah pakai obat jangka panjang. Tapi kalau kamu kejang demam berulang terus, nih tak kasih obat seperti ini supaya mengurangi risiko di kemudian hari seperti itu, tapi ada kriterianya. Nah kalau udah masuk kriteria seperti itu diberikan obat jangka panjang ya. Nah kalau
yang seperti itu perkembangannya baik-baik aja ya sudah Oke. ya, tetapi loh kok dok ini terlambat bicara, jadi kita harus selalu komunikasi gitu sambil kontrol untuk obatnya. Nah kalau yang epilepsi Mm-mm. itu kita juga harus tadi ya jenis apa nih si Oke. epilepsi ya, ditentukan dari elektroensefalografi ya, sambil lihat di terapi respon terapinya seperti apa. Gangguan perilaku kalau misalkan si fokus epileptikusnya, gelombang epilepsi di pas bagian otak yang mengatur pusat emosi misalkan, otomatis dia pasti akan berpengaruh gitu. Jadi beda-beda dokter Iya, ya itu tergantung titik-titiknya. areanya. Tuh, jadi sebagai orang tua kalau misalkan ada kejang berulang, screening ya dokter, Iya, betul. screening penting untuk dilakukan. Mm-mm. Nah dokter, ini mengenai penggunaan kopi. Kemarin ada ya selebriti kita yang minumkan kopi gitu, katanya untuk menghindarkan kejang pada anaknya. Oke. Itu sebenarnya mitos atau fakta? Mitos ya Mams, jadi memang kalau kopi itu tidak ada evidence base-nya atau memang bukti klinis untuk mencegah kejang pada anak ya. Jadi sebaiknya tidak dilakukan ya. Kafein gitu kan dosisnya juga nggak bagus ya untuk anak-anak. Seperti itu. Kalau untuk menggigit sendok? Menggigit sendok dalam hal ini usaha supaya lidah tidak tergigit sebenarnya ya, dan lidah tidak jatuh ke belakang. Tetapi sebaiknya memang kalau kita panik gak ada sendok dan sebagainya, kita cukup memiringkan saja. Jadi bisa dilakukan bisa enggak, tapi kan takutnya memang kalau menggigit itu nanti terluka gusinya dan sebagainya, lebih baik dimiringkan saja. Oke, berarti it's okay ya dokter kalau gigit sendok itu tujuannya adalah untuk biar nggak tergigit lidahnya. Betul. Terus dokter satu lagi, katanya tuh kalau kejang nanti bodoh gitu. Itu tadi dokter bilang kayaknya mitos ya berarti ya. Iya, karena gini, banyak dari kita semua yang kecilnya dulu kejang demam tapi tetap berprestasi bagus, banyak yang sesuai cita-cita mereka ya. Artinya memang kalau itu termasuk kejang demam simplex dan dalam observasinya dia tidak ada kelainan apapun, tumbuh kembangnya baik, maka dia juga bisa hidup normal, baik-baik saja. Oke. Berarti itu mitos dokter ya. Mitos. Terima kasih dokter Galuh. Sama-sama. Moms dan Paps jangan lupa untuk follow Instagramnya Doodle Exclusive Baby Care serta subscribe ya. Bisa ditonton didengarkan di Spotify dan juga YouTube channelnya Doodle Exclusive Baby Care. Sampai jumpa, Mom. Sampai jumpa.